Semangat pagi, luar biasa sahabat Safety Bewok. Dasar hukum SMKP sudah kita bahas di materi sebelumnya. Hari ini kita bahas elemen 1 tentang kebijakan. Mari kita simak. Halo rekan-rekan tambang, selamat datang di sesi bedah regulasi kita kali ini. Hari ini kita bakal menguraikan secara detail tentang elemen 1 kebijakan sesuai regulasi pertambangan. Seringkali nih, dokumen kebijakan itu cuma dianggap sebagai formalitas di atas kertas. Padahal sebenarnya, ini adalah nyawa dari setiap operasi pertambangan yang aman. Kita akan kupas tuntas elemen 1 dari Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan atau SMKP Minerba. Anggap aja paparan kita hari ini sebagai peta jalan buat ngubah teks hukum yang kelihatannya kaku jadi kompas budaya keselamatan yang benar-benar hidup di lapangan. Nah, yuk kita langsung selami aja materinya. Semua yang bakal kita obrolin hari ini tuh nggak muncul tiba-tiba dari ruang hampa ya. Ini punya pijakan otoritas yang sangat kuat, yaitu pedoman dari Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Kementerian SDM kita. Jadi apa yang kita bahas ini adalah standar mutlak, semacam pedoman wajib yang harus banget dipegang sama semua praktisi dan perusahaan tambang di Indonesia. Buat gambarannya, ini rute perjalanan kita nih. Kita akan mulai dari ngebahas apa itu kebijakan, gimana cara nyusunnya, apa aja isi di dalamnya, cara komunikasinya, sampai ke evaluasi rutin. Singkatnya, kita bakal ngikutin siklus hidup kebijakan ini dari cuma selembar kertas kosong sampai jadi alat operasional yang dinamis. Oke, kita masuk ke bagian pertama nih, pengenalan kebijakan. Mari kita samakan dulu pemahaman dasar soal apa sih sebenarnya landasan utama dari sistem manajemen keselamatan ini. Gini, definisi ini tuh krusial banget. Kebijakan keselamatan pertambangan itu bukan cuma sekedar daftar periksa birokrasi atau syarat administratif buat menuhin laci kantor, sama sekali bukan. Ini adalah wujud nyata dari komitmen manajemen puncak. Disinilah visi dan tujuan organisasi ditetapkan. Kebijakan ini ibarat fondasi rumah, tempat di mana proses perencanaan, pengorganisasian, sampai implementasi di lapangan itu dibangun. Kebayangkan kalau fondasinya aja udah rapuh, pasti seluruh sistem di atasnya bakal ikut goyah. Lanjut ke tahap kedua. Yuk kita lihat gimana sih sebenarnya kebijakan ini disusun. Karena jujur aja kebijakan yang kuat itu nggak mungkin ditulis instan sambil lalu. Ada proses runtut yang harus dilewati sebelum pena menyentuh kertas. Kalau merujuk regulasi, nyusun kebijakan itu menuntut kita buat melakukan tinjauan awal dulu soal kondisi keselamatan di tambang kita saat ini. Kita bisa pecah ini jadi 3 langkah simpel. Pertama, tinjau risiko keselamatannya. Kedua, lakuin benchmarking atau perbandingan kinerja dengan perusahaan sejenis yang udah lebih oke. Dan ketiga, nilai sumber daya yang kita punya. Oh ya, satu hal yang sering banget kelewat, proses ini wajib loh melibatkan pekerja buat ngasih masukan awal mereka. Siapa lagi yang lebih tahu kondisi lapangan selain mereka kan? Coba kita perjelas dikit di langkah peninjauan resiko. Ini tuh momen di mana kita ngebawa aturan yang tadinya abstrak ke realitas tambang sehari-hari. Kita nggak bisa cuma duduk manis dan nebak-nebak bahaya di lapangan. Kita harus ngecek laporan insiden masa lalu, ngevaluasi bahaya secara nyata, bahkan memeriksa resiko dari pihak ketiga atau kontraktor. Caranya gimana? Ya dengan ngecek langsung form risk assessment yang ada di kontrak antara pemilik dan kontraktor. Semuanya harus berbasis data real. Setelah tahap risetnya beres, kita masuk ke bagian ketiga. Apa sih komponen isi kebijakan itu sendiri? Apa yang wajib tertuang di dalam dokumen krusial ini? Tapi sebelum ngomongin rincian programnya, saya mau nanya dulu nih. Pas kebijakan ini mau diubah jadi program keselamatan yang nyata, siapa sebenarnya yang pegang palu untuk ngasih persetujuan? Ada yang tahu siapa aja yang duduk di Komite Keselamatan Pertambangan? Jawabannya ada di sini. Sesuai aturan, ketuanya itu wajib dijabat sama KTT, PTL, atau PJO tergantung kewenangannya. Terus dibantu sama wakil ketua dan sekretaris yang harus dipegang sama pejabat manajemen K3 tertinggi di perusahaan. Plus anggota komite lainnya. Poin pentingnya tuh di sini. Komite inilah yang memikul tanggung jawab besar buat menetapkan dan mengesahkan program keselamatan kita. Dan ingat, mereka itu diwajibkan secara hukum untuk ngadain rapat minimal 1 kali sebulan, nggak bisa ditawar. Dan hal ini ngasih ilustrasi yang brilian banget. Gimana tumpukan kertas tadi harus bisa terhubung ke area operasional alat berat yang penuh debu dan risiko. Kebijakan itu pantang cuma berhenti jadi pajangan laci. Isinya harus diturunkan secara logis jadi program keselamatan pertambangan. Dan yang paling penting, program ini wajib dipetakan dan masuk ke dalam RKAB, alias Rencana Kerja dan Anggaran Biaya. Kalau nggak ada anggarannya ya gimana mau jalan kan? Jadi kalau kita rangkum, ini nih daftar komitmen inti yang wajib tertulis secara eksplisit di dokumen kebijakan. Ini bukan sekedar kata-kata mutiara ya, ini elemen wajib.
Harus ada visi, misi, dan tujuan yang jelas. Harus ada komitmen buat terus melakukan perbaikan demi mencegah kecelakaan dan kerusakan aset. Terus, patuh 100% sama hukum dan standar yang berlaku, dan yang nggak kalah penting, harus ada dorongan nyata untuk ngelibatin pekerja secara aktif. Sekarang kita masuk ke bagian keempat, penetapan dan komunikasi. Dokumennya udah jadi nih, terus gimana cara ngesahin dan nyampeinnya ke seluruh pekerja? Buat menetapkan kebijakan ini, ada 3 aturan main yang lugas banget. Pertama, dokumennya harus resmi, tertulis, ada tanggalnya, dan ditandatangani. Nah, pertanyaannya, siapa yang tanda tangan? Ini sering keliru loh. Yang tanda tangan wajib pimpinan tertinggi perusahaan pemegang izin. Dan yang terakhir, sifatnya itu harus dinamis. Maksudnya, kebijakan ini nggak dicetak di atas batu. Dia harus siap disesuaikan kapan aja kalau ada perubahan operasional di lapangan. Oke, kebijakannya udah sah. Lalu cara komunikasinya gimana? Ingat ya, komunikasi di lapangan tambang itu bukan sekedar ngeblas email HRD terus kelar. Kita harus pakai bahasa yang membumi, yang gampang dimengerti sama pekerja di lapangan. Gunain semua saluran yang ada. Tempel di papan pengumuman, bagiin brosur, dan yang paling efektif, sampaikan langsung pas safety talk atau briefing pagi. Tapi regulasi nekenin satu hal penting nih. Jangan lupa evaluasi secara berkala tingkat pemahaman mereka. Sesekali tes dong, mereka beneran paham gak sih makna kebijakan itu pas lagi ngejalanin alat berat? Lanjut ke bagian kelima, tinjauan dan manajemen perubahan. Di fase ini, kita semacam ngelakuin maintenance, mastiin siklus hidup kebijakan kita ini terus berputar dan nggak jadi barang rongsok seiring berjalannya waktu. Yuk, kita sepakati satu prinsip ini. Di dunia pertambangan, sebuah kebijakan itu nggak pernah benar-benar selesai. Dia itu makhluk hidup. Kita diwajibkan buat terus-menerus meninjau ulang. Entah itu ada perubahan struktur internal di perusahaan kita, atau mungkin tiba-tiba pemerintah ngeluarin regulasi baru yang beda dari sebelumnya. Kalau itu terjadi, kebijakan kita wajib banget langsung diadaptasi. Jadi poin intinya begini, gimana manajemen perubahan ini bisa ngerespons dinamika di dunia nyata? Coba bayangin perusahaan tiba-tiba beli armada truk tambang berteknologi otonom, atau ada fungsi instalasi yang diganti, atau bahkan cuma sekedar ganti merek dan jenis alat pelindung diri utama. Modifikasi di area spesifikasi, fungsi, atau peralatan keselamatan ini adalah pemicu utama. Kalau ada salah satu yang berubah, itu artinya alarm bunyi. Anda wajib nge-review ulang dan jalanin manajemen perubahan biar operasional tetap sejalan sama kebijakan awal. Nggak kerasa, kita udah sampai di bagian ke-6 atau yang terakhir, keselarasan standar keselamatan. Di sini kita bakal sedikit zoom out buat ngeliat gimana aturan lokal ini rupanya nyambung banget sama standar keselamatan tingkat dunia. Yang bikin menarik banget dari tabel ini adalah Anda bisa langsung lihat keselarasan yang luar biasa. SMKP Minerba yang jadi pegangan wajib kita di Indonesia ini ternyata nggak berdiri sendiri. Coba perhatiin, elemen 1 SMKP yaitu kebijakan, itu sejajar persis dengan Context of Organization di standar global ISO 45001 versi 2018 dan klop juga sama pedoman SMK 3 nasional. Ini bukti nyata loh, kalau kita benar-benar mematuhi elemen-elemen SMKP ini dengan disiplin, secara otomatis kita udah ngebangun sistem manajemen kelas dunia di site kita. Sebagai penutup sesi bedah regulasi kita hari ini, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat bahan renungan. Coba besok pas lagi di site, perhatiin deh kebijakan keselamatan di perusahaan Anda. Apakah dokumen itu benar-benar jadi kompas dinamis yang mandu setiap keputusan penting di lapangan? Atau jangan-jangan cuma jadi poster usang yang warnanya udah pudar nempel di dinding kantor? Kapan terakhir kali komite keselamatan di tempat Anda benar-benar kumpul dan ngelakuin tinjauan menyeluruh? Saran saya, jangan nunggu sampai ada insiden dulu. Ambil langkah hari ini juga. Buka lagi kebijakan Anda dan pastikan rohnya benar-benar hidup di lapangan. Terima kasih banyak udah diskusi bareng hari ini dan ingat, selalu utamakan keselamatan. Halo sahabat Safety Bewok, bagaimana materi SMKP elemen 1 tentang kebijakan? Udah paham kan? Kita lanjut nanti materi elemen 2 tentang perencanaan. Ditunggu ya, salam Safety Bewok!